disentuh oleh kasih-Nya. Terima kasih, Kathy. Silakan kami serahkan kepada Bapak Pendeta untuk mulai memimpin acara. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Andreas Siagian. Tadi untuk pembukaan juga Pak Penatua Edison Manalu. Kita mulai doa ya. Bapak Ibu, Ya, Pak, mari, Pak. semua Silakan, sektor pelayanan 4 yang dikasih diberkati Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak mempelajari lebih mendalami tentang musuh-Mu, iblis yang selalu berupaya menjauhkan kami dari Engkau. Tapi kami yakin akan kasih-Mu, sehingga kami tidak dapat dipisahkan dengan Engkau oleh siapapun. Karena itu Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang mengikuti acara ini, satu demi satu, Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang Kau mau ajarkan kepada kami malam hari ini. Hamba-Mu yang lemah, penuh kekurangan, keterbatasan, kelemahan, Engkau beri hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat sektor pelayanan 4 yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan memulai. Saya beri penekanan pertama dulu ya, Bapak Ibu, begini. Keselamatan kita tidak bisa hilang. Itu dulu ya. Itu dulu. Mau setan, iblis, jenis apapun menyerang kita, memperdaya kita, memberi kita kesulitan, penderitaan, penyakit, kebangkrutan apapun, tapi keselamatan kita kan anugerah Tuhan. Kalau yang memberi anugerah, dialah yang berhak menarik anugerahnya. Nah itu ya tuh prinsip. Siapapun yang memberi SK, dia pula yang punya hak mencabut SK. Tapi masalahnya Tuhan tidak pernah menyesali anugerahnya. Jadi ini bukan soal selamat tidak selamat ya, jangan disalah mengerti. Okultisme, serangan kuasa gelap bukan masalah keselamatan kita, maksudnya keselamatan di sorga, tidak, itu ya dan amin. Hanya anugerah, titik itu. Tetapi iblis mampu memberi kita kesulitan, kesusahan, penderitaan, baik secara psikis, jasmani, bahkan yang lain-lain lagi. Nah itu ya, jadi jangan sampai nanti, wah kalau aku diserang iblis, aku selamat enggak? Oh enggak ngaruh itu. Keselamatan, ya dan amin. Tidak boleh, jangan diragukan lagi. Itulah iman orang percaya. Kita diambil Tuhan kapan saja, yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya dan amin, selamat. Itu dulu. Jadi jangan nanti, ini tidak soal keselamatan. Ada beberapa ajaran soal okultisme disangkutkan keselamatan. Oh, nggak ada hubungannya. Ya, enggak ada. Tapi kesulitan dunia, iya. Iblis cuma mampu memberi kita kesulitan selama di dunia. Wajar lah. Karena kita punya keinginan daging. Disitulah celahnya dia bisa masuk. Karena kita ada keinginan daging. Ya, tapi kalau kita pas dipanggil, bertemu dengan Sang Halik, ya udah kita udah bahagia lah. Nah, terima kasih kepada Pak Dr. Andreas Siagian yang telah membantu saya membuat apa itu PowerPoint-nya ya. Kalau enggak agak sulit. Kita bisa mulai Pak Dokter, halaman pertama. Ini tema yang diberikan adalah apa? Menutup celah. Bagaimana menutup celah supaya iblis tidak bisa masuk atau mendiami atau mengintimidasi kita ya. Oke, celah pertama. Silahkan Kathy. Sekaligus ada ayat-ayatnya ya, jadi lebih enak masuknya. Kalau
bukan abang kan? Oh, sebentar. Ya, Oh, sebentar, Pak Pendeta. Ada. boleh. Sabar ya Bapak Ibu, sebentar. Silakan Pak Pendeta Nah, sambil. ini mau mulai sudah udah nggak mau diungkapkan. kita jadi cara menutup. Semua kita punya celah, itu dulu ya. Sekali lagi ini bukan soal kita hidup lepas dari sorga, tidak. Udah pastilah itu keselamatan. Tapi kesulitan kita di dunia, nah pasti semua kita punya celah. Apapun. Bisa celah masa lalu, bisa di hati punya rasa apa ya? Sakit hati. Awalnya sakit hati saja, tapi akhirnya bisa ditunggangi gitu ya. Nah, nanti kita belajar di sini secara ada ayat-ayatnya. Jadi kita ada pembuktian ayat bahwa ini di Alkitab, bukan pengalaman saja atau dengar kisah orang. Jangan, doktrin kita tetap berpegang pada ayat Alkitab. Tapi jangan khawatir, ayatnya sudah diketik sama Dr. Andreas. Jadi fokus kita nggak usah buka-buka lagi TPK atau apa ya, sudah diketik ayatnya. Dan kalau ada pertanyaan nanti dicatat saja, disampaikan ke moderator atau di apa namanya tuh, diketik lah. Ya, bisa di chat nanti. Di chat ya. Nah ya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, cara menutup celah roh jahat masuk dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, jangan terlibat dalam okultisme. Nah, okultisme ini ya Bapak Ibu, okultisme tuh seperti perdukunan, astrologi, ahli nujum, nanti akan peramal, sihir, tenung, santet, dan sejenis itu. Kita lihat Keluaran 20 ayat 5, saya bacakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ingat Bapak Ibu, keterlibatan dengan okultisme bisa sampai keturunan ketiga dan keempat. Lalu Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita dilarang bertanya kepada arwah. Pada dasarnya orang yang meninggal sudah kembali ke pangkuan Bapa. Yang masih ada adalah roh jahat yang menyerupai orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal. Dan jangan bertanya kepada peramal. Lanjut. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri, Tuhan ini, akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi bagi kita yang terlihat hati-hati, spiritisme bertanya kepada roh, yang kita anggap itu roh dari keluarga kita yang sakti atau yang apa, tidak ada. Itu roh jahat yang menyerupai orang sakti atau apapun. Sekali kita berhubungan, Allah sendiri yang akan menjadi lawan kita. Lalu Yesaya 8 ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, seperti dukun nih, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, ya, kita wajib minta petunjuk kepada Allah, bukan kepada, masa kita minta nasihat dari orang mati untuk yang hidup. Itu dilarang ya. Lanjut, Mbak Ria. Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit itu bintang,
engkau disesatkan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepada sekalian, itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu, maka segala bangsa suruh kolong langit sebagai bagian mereka. Dilarang, jangan engkau mengarahkan, ini astrologi. Bertanya kepada bintang kita apa ya? Oh, Sagittarius minggu ini bagaimana ya? Nah, itu kan sering di majalah-majalah ya. Dulu ya, kayak setahu saya dulu majalah Kartini, Femina, oh hampir banyak lah. Ada ramalan bintang, itu jangan pernah dibaca Bapak Ibu. Kita bisa saja terpengaruh. Logikanya tidak mungkin yang bintang Taurus misalnya. Kan ada ratusan juta yang bintang Taurus, masa nasibnya sama semua? Di hari yang itu nggak mungkin. Ya. Lalu Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, seorang penelaah sama itu, seorang penyihir, seorang pementera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya. Udah jelas ya, dilarang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Pada dasarnya mereka sudah kembali ke alamnya, yang tinggal adalah roh-roh jahat yang menyerupai orang-orang mati itu. Dan tidak boleh ke petenung, peramal, dan sejenisnya. Ya, lanjut Mbak Ria. Itu poin pertama. Pintu masuk pertama kita bisa dikuasai oleh iblis adalah okultisme tadi ya, yang itu. Dan kita harus hindari itu. Jadi cara menutupnya, hindarilah bermain dengan namanya ramalan, astrologi, sihir, spiritisme, dan sejenisnya yang berhubungan okultisme. Langkah kedua supaya kita bisa menutup celah adalah, ini ayat yang sering dipakai untuk pengakuan dosa ini di hari Minggu. Mengakui dosa kepada Allah. Ingat, bukan minta ampun ya. Kita baca ayatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 ini, bukan 8. 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ayo siapa di antara kita yang menganggap bahwa dirinya tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ini ayat 9-nya ya, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni. Ada pengampunan? Ada. Dimulai dengan pengakuan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya ibarat dari hari Minggu itu bukan di dalam rumpun menghadap Tuhan itu bukan meminta pengampunan, tapi pengakuan dosa. Dibacakan oleh P2 kan? Pengakuan dosa. Lalu ada berita anugerah. Berita anugerah itu tentang pengampunan. Lalu ada perintah hidup baru. Jadi pengakuan dosa. Bukan meminta ampun. Kita kadang-kadang sering lah minta ampun Tuhan, ampuni. Iya pasti diampuni, tapi apa? Dosanya apa? Gitu ya. Jadi mengakui dosa kepada Allah, ini dosa yang diingat ya Bapak Ibu. Kita harus ucap, misalnya malam ini, Tuhan ampuni saya tadi telah menyakiti si A dari ucapan saya, walaupun nggak sengaja ya Tuhan. Nah, itu loh, jangan Tuhan ampuni dosa saya yang saya perbuat sepanjang hari ini. Apa dosanya? Kalau kita tidak sebut, kita akhirnya lupa dengan dosa yang kita lakukan, akhirnya kita lakukan berulang. Tiap hari kita buat. Karena ketika kita minta ampun, nggak jelas yang mana yang minta diampuni dan kita sendiri nggak tahu dosa apa ya. Padahal kalau disebut, tiap hari disebut lama-lama, oh iya ya, aku kok berulang terus. Nah ini dengan cara mengakui dosa kepada Allah itu menutup. Sehingga iblis tidak bisa mengungkit-ungkit. Ah kamu kan sudah berbuat dosa ini loh. Kamu nggak layak loh jadi pelayan, entah presbiter kah, unit-unit misioner kah, panitia kah, pemusik kah, dan seterusnya, pendoa kah. Selalu iblis akan ungkit. Martin Luther pernah begini. Tokoh reformasi kita, Martin Luther, satu saat dia pernah diganggu langsung oleh Lucifer. Lucifer mendatangi Martin Luther. Lalu dia bilang percuma katanya.
ini loh dosamu. Iblis mencatat loh dosa Martin Luther dari awal sampai saat itu. Itu panjang sekali lembaran dosanya diperlihatkan iblis. Apa tindakan Martin Luther? Dia ambil tinta merah. Dulu kan nulis masih pakai tinta ya, ada yang biru, hitam, merah. Dia ambil tinta merah, dia lempar ke iblis. Tinta merah dibilang, darah Yesus sudah menyucikan dosaku. Lari si iblis. Ya, jadi langkah kedua untuk menutup celah supaya kita tidak diintimidasi oleh iblis dengan dosa. Kita mengakui every day. Kita setiap hari pasti buat dosa. Mungkin tangan kita nggak pukul orang, nggak cubit orang, tapi mungkin mulut kita memukul orang, memfitnah. Fitnah itu bahkan lebih kejam dari pembunuhan, kan ada peribahasanya, ungkapannya. Atau pikiran kita merancangkan hal yang jahat. Yesus katakan, ketika engkau tidak berzina, tapi ketika pikiranmu memikirkan hal yang berzina, engkau berdosa. Kan Yesus segitu. Jadi kita tiap hari ngaku aja, Tuhan, aduh ampuni aku lah. Tadi mulutku slip of the tongue, kesalahan lidah lah Tuhan. Oh tadi Tuhan aku baru marahin anakku, emosi banget sih. Nah, jadi kayak gitu ya. Di apa namanya? Diakui. Itu langkah ketiga. Lanjut, habis mengakui apa? Nah, Amsal 28 ayat 13. Habis mengakui, dia bertobat, tinggalkanlah dosanya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, habis mengakui apa? Dan meninggalkannya akan disayanginya oleh Tuhan maksudnya ya. Jadi kalau kita menyembunyikan pelanggaran kita, tidak sejahtera. Nah di situ iblis bisa masuk, bisa mengintimidasi kita, lama-lama kita dikuasainya. Lupa dengan akhirnya perbuatan yang salah bagi kita jadi baik kan, kalau yang salah diulang tanpa ada teguran akhirnya dijadikan itu benar gitu ya, biasanya gitu. Jadi bertobat artinya ya tinggalkanlah dosa, walaupun nanti berbuat lagi ya tobat lagi lah kan gitu. Terus poin berikut, setelah bertobat meninggalkan dosa, nah ini dia nih. Pengalaman saya dan juga secara teoritis, ini yang paling sulit, termasuk paling sulit. Betul enggak? Mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah, Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini setelah habis doa Bapa kami nih ya, dia bilang. Lalu Yohanes 3:15, supaya setiap, oh enggak nih ayatnya, kita stop di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini biasanya Bapak Ibu ya. I forgive, but I don't forget. Saya ampuni kamu, tapi saya nggak bisa melupakan loh. Nah, kalau Tuhan dia mengampuni dari nol, dia lupakan. Itu pengampunan dari Tuhan. Bedanya pengampunan Tuhan dengan manusia. Kalau Tuhan mengampuni, dia lupakan. Kita memang agak sulit. Mengampuni gampang, tapi lupakan susah. Itu ya syukur-syukur bisa diturunin. Itu yang susah. Buktinya banyak lah ya. Ya udah saya ampuni ya. Tapi maaf ya, posisi kau kupindah. Berarti dia nggak bisa melupakan. Cuman bisa ya mengampuni, aku ampunilah. Tapi ingat. Nah disuruh ingat. Karena dia pun ingat, si yang mengampuni itu. Ingat ya, kau pernah berbuat gini. Aku ingat, kau harus ingat. Jadi ingat-ingat. Ya sama aja bohong. Kalau mengampuni, itu kalau kita mengampuni yang orang yang bersalah kepada kita, iblis pun jadi tidak kita tutup celah. Sehingga kadang-kadang kan dari orang lah ya. Ini orang yang bersalah ya, yang nggak bersalah sama kita yang salah. Ya jelas kita nggak ngomong apa-apa. Yang bersalah ini berat. Kita semua mengalami lah. Apalagi yang dihina, dicaci. Saya sering kali difitnah.
Buat baik salah, apalagi buat salah. Ya. Fitnahan dan seterusnya. Aduh, apalagi kalau ya yang nongkrong suka nongkrong ya di Jakarta sana lah, ngerumpi nggak masalah, 1 jam ngerumpi saya setuju. Tapi jam kedua pasti udah omongin orang. Jam pertama ibu-ibu di Jakarta sana masih ngomongin soal menu hari ini. Kalau mereka kumpul, bagaimana Jeng, anaknya sekolahnya bagus atau gimana ya? Menu hari ini apa? Ini, aduh kayak gini saya nggak suka, saya suka sayur asem gini. 1 jam pertama bagus. Jam kedua sudah tidak ada topik, bingung. Akhirnya mulai ngomongin orang. Ngomongin orang mending kebaikannya. Jeng, si itu gimana ya? Sekarang dulu nggak ada emas di tangannya, sekarang udah ada emas, pulangnya malam terus. Lah, apa urusannya sama kita? Itu urusan dia lah. Nah ya, emang sulit ya, tapi kita harus mengampuni orang yang bersalah bagi kita sehingga kita tutup iblis tidak memanas-manasi kita terus. Ah, itu kan dia pernah ini. Akhirnya kita jadi sakit hati. Sakit hati akhirnya jadi akar pahit. Akar pahit, hati-hati. Itu orang yang udah punya akar pahit, oh hati-hatilah, hati-hati. Itu dia bisa dikuasai luar biasa sama roh jahat. Keinginan beribadahnya jadi berkurang, keinginan untuk berdoa kepada Tuhan jadi berkurang karena ada akar pahit. Ya. Itu. Lalu lanjut yang untuk menutup mengampuni lalu, nah ini dia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 18a. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh. Bukan sitok-sitok, enggak satu-satu. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu, bukan mau ya, kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini ada ayatnya ya, Efesus 6. Ketika ayat ini turun, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, Yesus sudah naik ya. Sudah naik ke sorga dia, udah ini jauh nih udah kitab Efesus ini. Yesus naiknya dalam kitab Injil. Terus di Kisah Rasul awal ya. Ini udah Efesus sudah Yesus naik tapi ternyata masih disuruh kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan daging yang manusia apa segala, bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ini pemerintah roh ya. Lihat komanya. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Ada roh-roh jahat. Tadi juga itu yang pemerintah-pemerintah ini semua. Jadi roh jahat itu ada kerajaannya, ada hierarkinya. Pemerintahnya, penguasanya, penghulunya, roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, lanjut. Ayat berikutnya. Jadi, berdirilah tegap, sikap tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Ya firman Tuhan ya, berikat pinggangan kebenaran. Berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita jalankan kebenaran, keadilan, yang memberitakan Injil dengan cara kita lah ya. Di dalam pekerjaan kita bisa, dalam usaha bisnis dan segala bisa. Lalu pergunakan perisai. Apa perisainya? Perisai iman. Lalu firman Allah. Firman Allah diramakan pedang. Firman Allah kan pedang bermata dua. Dia tusuk ke lawan,
nusuk ke kita juga firman Allah dan doa. Ya, itu poin-poin beberapa poin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita menutup celah yang ada dalam kehidupan kita supaya tidak diintimidasi terus-menerus sehingga kita down, akhirnya iblis bisa menguasai kita. Ya, sampai di sini ada saya serahkan dulu ke moderator Pak Dr. Andreas Siagian. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin tadi ada satu keseruan saya membaca Yohanes 3 ayat Ya, itu. jadi yang betul adalah 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya bacakan Pak Pendeta ya. Iya, Pak Dokter, tolong Pak. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kira-kira itu tadi ayatnya Pak. Ya, betul. Kita membenci saudara, ya tidak mengampuni lah tadi ya. Itu ada celah itu, disamakan dengan pembunuh ya. Karena pembunuh itu kan ngeri juga. Ya, demikian bisa itu nanti Pak Dr. Andreas Siagian tutup ya celah-celah itulah, dicatat nanti Bapak Ibu yang kasih Tuhan beberapa celah. Inti yang inti nih, ini celah yang inti saja ya. Tapi sudah ditutup ini udah luar biasa. Yang paling berat memang pengampunan. Di antara yang lain-lain itu ya. Silakan Pak Dr. Andreas Siagian tolong lanjutkan. Ya, Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta. Saya rasa pemaparannya itu sangat jelas dan salah satu yang kena ke saya Pak Pendeta ini adalah pengakuan dosa. Jadi iya Pak. Selama ini kalau pas lagi gereja juga kita cuma mohon ampun ya seperti kata Pak Pendeta. Iya, tapi betul, tidak Pak. menjelaskan dosanya apa. Jadi ini membukakan sesuatu di dalam hati saya bahwa ya kita harus bilang harus spesifik, kita uraikan seperti orang ngaku, ya saya ngaku tadi ini, saya ngaku tadi ini. Mungkin itu yang saya dapatkan dari pemaparan Pak Pendeta. Oh, bisa ditambah Pak, Mazmur 32 ayat 5 untuk ayat pengakuan itu boleh tolong dibacakan Pak Dokter. Mazmur 32 ayat 5. Ya. Itu setara dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 pengakuan. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, ya Daud itu kan, jadi dia ceritakan lah dosanya. Makanya dia berbuat dosa yang kita bilang berat ya Bapak Ibu, perzinahan apa segala sesuatu. Kerajaannya tetap kokoh gitu ya. Karena dia modelnya begitu, ngaku, dia langsung ngaku. Minta ampun, itulah Daud. Makanya Tuhan sayang benar sama Daud itu. Kalau dipikir dosanya, anaknya saja bisa membunuh dia ya. Absalom kan. Kalau secara ilmu konseling keluarga, Daud tanda kutip bisa dibilang gagal karena anak mau bunuh bapak, Absalom tuh. Tapi dia luar biasa, kenapa dikasih Tuhan itu? Dia ngaku gitu loh, kesalahannya dia sebut, dia nggak sembunyikan, sehingga Tuhan sayang. Di situ iblis susah mau masuk kita. Ya, silakan Pak Dr. Andreas Siagian. Terima kasih Pak Pendeta. Ini Bapak Ibu harus catat ini, Mazmur 32 ayat 5 ya, dicatat ya. Iya. Dan ini memang betul-betul bikin kaget juga. Pak Pendeta memang penjabarannya sangat luar biasa. Ya, baru melihat bagaimana posisi kita kadang-kadang lihat orang udah berbuat dosa, ini dosa Daud lebih gede lagi ya. Tapi Tuhan besar dahsyat dosanya sebetulnya. Sampai bunuh orang untuk dapat istrinya ya gitu. Iya. Suami dari perempuan suami sah loh. Iya. Bunuh. Tapi luar biasa kenapa? Salomo anaknya siapa? Anaknya Batseba. Ya, ya Daud dan Batseba. Ya Tuhan itu, wah luar biasa juga sih.
Oke, Pak Pendeta, terima kasih. Jadi nanti kita akan Sama-sama, ambil Dok. rangkumannya. Kita mau kasih kesempatan untuk bertanya. Kebetulan tadi sebelum acara dimulai juga Oma Ana Ketaren sudah mau bertanya duluan. Jadi boleh kita persilakan Oma Ana untuk bertanya. Terima kasih Pak Dodet. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Oma. Saya mau nanya soal begini Pak Pendeta. Kalau ada satu rumah, ada roh tapi tidak jahat, apakah itu kita biarkan saja atau bagaimana? Tidak jahatnya begini Pak Pendeta. Saya tinggal di tempat anak saya. Suatu saat saya terbangun kira-kira jam 3:30. Waktu saya terbangun, saya baring-baring aja, tapi saya buka pintu. Saya buka pintu sambil pandangan kan depan kamar itu menuju ke dapur ya, kelihatan dapur gitu. Tiba-tiba pembantu anak saya itu lewat dari kamarnya, lewat dapur, masuk. Saya kaget. Oh, kok rajin bener ya pembantu ini, jam sekian udah bangun. Begitu saya berpikirnya. Tiba-tiba saya sadar Pak Pendeta, loh pembantu kok lagi pulang kampung, kok tiba-tiba sudah ada. Saya langsung turun, saya keluar, apa benar dia apa bukan. Karena tidak ada orang, saya masuk lagi. Begitu Pak Pendeta. Jadi menurut saya kan, apakah itu, saya sih tidak merasa terganggu, cuma ya sampai sekarang saya ingat terus, saya nggak berani bilang sama anak saya, takutnya anak saya takut, tapi saya benar-benar melihat orang lewat berupa pembantu itu. Setelah saya sadar baru saya tahu loh, tadi pembantu lewat, ternyata pembantu lagi pulang kampung. Kira-kira 3:30 begitu Pak Pendeta. Sampai sekarang saya teringat terus. Tapi memang anak saya bilang di atas itu ada gudang, dinyalakan lampu siang malam sampai sekarang, karena dia juga memang di atas kayaknya ada pokoknya ada sesuatu lah begitu. Nah yang demikian ini bagaimana Pak Pendeta, karena saya tidak mengganggu gitu, jadi ya saya biarkan aja, cuma saya sering ingat gitu, waktu itu apa gitu Pak Pendeta. Demikian Pak Pendeta. Iya, gimana Pak Dokter Andreas? Langsung saya. Ya, silakan Pak Pendeta. Oh ya, oke. Satu pertanyaan dulu, Oma. Oma bisa lihat ya? Saya enggak bisa lihat, cuma kan saya bangun pagi, pandangan saya gitu, apa karena saya ngalamun, tapi saya lihat benar bahwa ada orang lewat gitu, karena saya berpikir karena dari kamar pembantu menuju dapur, saya pikir lewat itu pembantu, begitu ternyata bukan, karena... Iya, Oma, oke. Saya perlu pernyataan yang pertama tadi, ternyata Oma tidak bisa melihat ya, saya kira bisa melihat. Dan hal itu bukan hal aneh. Biasa saja, sering berapa kali terjadi juga orang yang tidak ada tapi kita lihat ada. Setelah sadar, ini kan tidak ada di sini, sudah pergi kah? Atau ada juga yang sudah meninggal malah dilihat. Dan begini Oma, sebaiknya didoakan, tidak ada roh jahat yang tidak mengganggu, nggak mungkin. Nanti suatu saat dia datang dengan menyerupai seorang anggota keluarga, bahaya itu. Dia tiba-tiba menyerupai anak, datang menghampiri, atau menyerupai cucu. Nah, wah repot kan. Kita emang nggak bisa disakiti, tapi kan jantung kita bisa kolaps nanti. Ada dokter tuh, kalau kita meninggalnya bukan karena setan cekek kita, jantungan. Ya, tapi penyebabnya kan itu. Jadi lebih baik ya didoakan aja Oma. Dan kalau ada ruang-ruangan tertentu ya didoakan aja, didoakan dulu. Ya, kita kan nggak tahu nanti kadarnya seperti apa. Ya pokok Oma dengan anak-anak doakan saja. Itu jangan didiamkan karena itu menyerupai. Ya, atau suatu saat nanti menyerupai siapa atau anak melihat Oma yang jalan, nah kan repot. Padahal Oma lagi ke pasar atau kemana gitu kan. Ya, itu harus didoain. Nggak ada roh yang nggak mengganggu, pasti mengganggu walaupun lebih bahaya malah itu menyerupai, gitu kan. Jadi doakan aja Oma ya. Ya Oma berdoalah sekeluarga ya. untuk. Doanya bagaimana ya Pak Pendeta? Nanti. Nanti ya. Kita bingung kita berdoanya. Nanti saya ini melalui moderator.
Doanya nanti saya kasih melalui moderator ya Oh Oma. ya, terima kasih Pak Pendeta. Pak Dokter Andreas nanti saya WA ke sana. Silakan Pak. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih sebelumnya juga untuk yang sudah bertanya. Ini dari Ibu Evi. Bagaimana caranya melupakan sakit hati? Ada di pertanyaannya melalui grup chat. Bagaimana caranya melupakan sakit hati? Karena sakit hati sebagai pintu masuk roh jahatnya tadi. Iya, ya itu masuk di poin yang mengampuni orang yang bersalah ya. Tidak semudah yang diucapkan. Kan ada lagu kan, sakitnya di sini loh. Siapa yang nyanyi apa dangdut itu harus sakitnya di sini loh, gitu loh ya. Apalagi yang disinggung misalnya privasi kita, agama kita, kesukuan kita dilecehkan, atau suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita, anak kita dilecehkan, pencemaran nama baik dan segala macam tuh bisa sakit hati gitu. Dan jujur di mana-mana itu berat. Disitulah senjata iblis termasuk yang paling kuat. Kita tidak pernah ke dukun, nggak pernah ke yang begitu-begituan atau apa, tapi kok cirinya begini, emosi kita jadi nggak stabil. Ya, ciri salah satu kita sudah didiami apa namanya? Ya didiami lah tanda kutip ya. Ciri-cirinya kemarahan yang meluap tapi tidak stabil atas hal yang kecil. Dan ketika dia sadari, dia nggak sadar bahwa dia marah. Itu ya. Hal kecil misalnya, ini kok rasanya keasinan, langsung memaki, mata melotot agak merah, itu bukan psikologis, itu bukan gejala psikis, itu udah demonis. Ya, nah soal sakit hati, Bu Evi, berat tapi harus dilakukan. Pertama memang kita harus nyebut sih, kalau memang kita harus nyebut nama orang itu. Ketika kita mengampuni dosa Tuhan, walaupun dengan berat sakit hatiku lebih baik apa aku ampuni, itu perjuangan 100% dahsyat, itu luar biasa. Begitu Ibu Evi ungkapkan gitu, percayalah kuasa Allah apa tuh, lancar semua, beban sakit hati langsung hilang. Langsung ucapan aja doa pengampunan. Itu caranya. Kita sakit hati, pasti ada sesuatu kan, sakit hatinya maksudnya kepada si A atau si B, langsung keluarkan doa pengampunan. Tuhan, aku terlalu sakit tapi aku ampuni si biang kerok itu, langsung apalah itu kan. Lemparkan itu. Pengampunan, maksudnya kuasa pengampunan, sebut orang itu. Cuman itu caranya. Karena sakit hati itu tidak bisa didiamkan, akan menggerogoti, akhirnya nanti masalah psikis ke masalah sakit jasmani. Itu jelas, kolesterol, blood drug, darah tingginya, jantung, kemana-mana tanya dokter. Bisa kemana-mana dari psikis. Terus mau diungkapkan mau kemana? Kalau di Jepang ada metode pengungkapan amarah melalui merusak barang-barang keramik, tapi bayar ya, masuk ruangan itu bayar ya, dok pernah kan lihat itu? Kayaknya habis dilimpahkan kemarahannya selesai, tapi mahal itu ya, merusak. Ya itulah cara dunia, memang berhasil, tapi untuk sementara saja. Kalau sakit hati saya tahu lah, sakit hati apalagi udah akar pahit. Nah, itu biasanya kalau saya doakan akar pahit itu biasanya terjadi fenomena apa ya? Karena terlalu deep, terlalu dalam sekali. Kalau secara psikis itu sulit itu udah gabung antara halusinasi, antara udah gegabung itu kalau akar pahit. Caranya cuma satu, pengampunan. Sebut aja walaupun berat, tapi biasanya butuh pendamping. Karena dia nyebut saja berat nama orang itu. Kaku. Terus berat, mesti ada pendamping, hamba Tuhan, maksudnya pendamping yang walaupun dari jarak jauh ya, dipandu, kalau nggak bisa. Agak susah, apalagi kalau sudah mendarah daging. Tuhan, nggak bisa Tuhan, dia sudah rebut hartaku, anakku jadi berantakan. Biasa rebutan harta itu, anakku jadi nggak bisa sekolah, padahal aku punya bagian itu harta. Kalau perlu tuh orang dihukum neraka berapa kali kah, atau gimana kah, dihukum apa. Nah itu ketika dia mengutarakan pengampunan, saya sih pengalaman berapa kali, berkat itu nggak akan hilang untuk dia tuh. Yang pertama,
ada lega. Walaupun kita nggak mau ketemu dia lagi, itu never mind, itu urusan belakangan. Tapi kita kan yang rugi kita. Wong dia yang buat salah nggak masalah. Yang stres kita yang mikirin dia terus. Kebencian kepada dia kan dia nggak rasa kan. Dalam arti kalaupun dia tahu cuek bebek. Nah yang kena penyakit kita. Segala penyakit masuk kita karena kebencian. Jadi kita kan. Ya kita korbannya. Tapi kita benci terus. Akar pahit terus. Sakit hati terus. Jadi kita numpuk penyakit. Nah numpuk penyakit. Dia senang-senang aja. Orang cuek. Rugi kita. Ya sudah ampuni. Ampuni aja. Berat sangat. Jadi saya nggak menyalahkan. Sangat berat. Tapi harus dilakukan. Cuma itu obatnya. Sakit hati cuma bisa mengampuni. Sama lah kalau pacaran, kita disianati oleh sahabat kita. Ya sudahlah, kan ada lagunya. Ternyata yang mengkhianati sahabatku sendiri. Ya ampuni aja. Gitu ya. Ya silakan Pak Dr. Andreas itu ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Memang harus pengampunan ya nomor 1. Ini ada pertanyaan lagi Pak Pendeta. Kita ambil yang dari Ibu Penatua Agustina Sitepu. Pendeta, bagaimana kalau kita mendoakan seseorang, tapi kita melihat wujud yang mengerikan? Apakah kita tengking? Bagaimana caranya? Atau itu tandanya seseorang itu punya opok-opok? Itu pertanyaannya. Ini wujud yang mengerikannya ini di belakang badan orang itu ya? Itu konfirmasi dulu, apa di mana? Nah, silakan Ibu Agustina. Maksud yang mengerikan apa di mana? Apa di belakang orang itu? Tante harusnya. Ya, di belakang orang itu, Oke. atau bisa juga tidak. Tetapi pertama-tama kita melihat wujud katakanlah seperti binatang. Terus kita terus berdoa, lalu wujudnya seperti orang yang kita doakan itu. Ibu bisa melihat kah? Bu Penatua Agustina Sarikan bisa melihat kah? Melihat matahari, Pak Pendeta. Ya tanda kutip lah begitu. Bisa kah? Atau ya kayak tadi Oma Ana. Kalau saya melihat artinya terus-terusan saya melihat tidak Pendeta. Tetapi ada kepekaan waktunya. Ya, betul. Oke. Six sense ya? Nggak tahu saya apa namanya. Ya. Oke. Ya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Ya Pak Moderator, Pak Dr. Andreas. Langsung Ya, Pak. Atau... Silakan langsung Pak. Tapi diulang lagi tadi Pak. Saya cuma minta pernyataan itu aja tadi. Orangnya di belakang atau di depan. Ya. Terus lanjutannya apa tadi? Kurang. Ya, apakah jadi kalau mendoakan seseorang melihat wujud mengerikan, apakah kita tengking? Bagaimana caranya? Atau itu tandanya seseorang itu punya opok-opok? Oh, opok-opok tuh kalau di Manado itu ya, itu roh pendamping lah istilahnya. Ini saya nggak bilang bahwa orang itu ada roh pendamping, belum. Tapi ciri-ciri orang punya roh pendamping ya salah satunya itu. Itu bahasa umum ya, di Muslim juga dibilang sama lah, roh pendamping gitu ya. Ya diusir. Masalahnya diusir gini, lihat case-nya, case by case. Dia didoakan soal apa, gitu kan? Terus kalau tiba-tiba kita melihat ada itu, boleh tanda kutip jangan diusir dulu, kita ungkap dulu. Kita tanya kepada yang bersangkutan, mohon maaf, apakah, nah gitu ya. Jadi jangan main usir aja, tersinggung nanti orang tuh. Misalnya orang tuh minta doa apalah gitu ya, tolong ya berkati, doa Bu Agustina, tolong doakan supaya anak saya sukses gini. Oke, lalu ibu tiba-tiba melihat di belakangnya ada itu. Jangan langsung usir. Tanyakan dulu kepada yang bersangkutan, sekaligus kita melayani lebih luas lah gitu ya. Pak, tahukah? Jangan-jangan dia masih menganut spiritisme, akan tersinggung dia kalau pendampingnya itu diusir. Malah jadi repot. Kita mau nolong malah diusir beneran kitanya oleh orang itu kan. Tanya dulu, Pak, saya lihat begini. Ini apakah? Apakah dari situ, tanda kutip ya, pendamping situ, atau sekedar lewat? Ya, jadi nanti kalau suatu saat... Pak Pendeta. Ya, ini. Pak Pendeta, ketika saya melihat
ketika berhadapan saya tidak melihat, tetapi ketika besoknya saya tetap masih mendoakan, di situ saya melihat begitu. Ketika berhadapan dengan orang itu saya tidak melihat. Tetapi karena besoknya, karena udah masuk agenda doa saya melihat begitu pendeta. Oh, boleh. Habis itu langkahnya diskusikan, tanyakan ke yang bersangkutan. Kalau dia bilang saya nggak merasa atau apa, ya sudah, usir aja. Tapi tanyakan dulu, karena dari situ mungkin Tuhan mau beri petunjuk bahwa masalah sebenarnya ini loh dia, bukan yang tampak di permukaan. Rupanya dia mungkin dulu punya okultisme atau seterusnya. Bagus juga. Jadi tetap ditanyakan dulu ke yang bersangkutan. Tentang saya melihat waktu saya doakan, saya melihat ini loh. Apakah Bapak atau Ibu tahukah tentang ini? Nah, gitu. Nanti ditanya aja ya. Setelah ditanya dan dia mengakui dan apa, baru lakukan pelayanan pelepasan boleh. Karena pada dasarnya ketika dia sadar, pelayanan itu harus ada persetujuan yang bersangkutan. Kecuali dia kerasukan. Nggak setuju pun kita usir aja. Tapi kalau dia sadar terus dia bilang, saya nggak mau Kak, loh kita nggak bisa paksa. Tapi kita beri pemahaman bahwa itu salah, kalau punya jimat-jimat itu jelek loh, nanti bisa kutuk, nanti saya lihat ada kutuk dan seterusnya. Nah, bagaimana ya cara supaya saya lepas? Nah itu langsung kita masuk. Tapi kalau dia bilang saya nggak mau, nggak bisa kita paksa. Karena iblis adakan perjanjian dengan dia. Kita nggak bisa. Sama lah kayak dokter, dok, pasiennya nggak mau ya ini dokter bisa nyembuhkan, saya nggak mau datang dan saya nggak mau berobat, nggak bisa dokter paksa. Nanti kalau pas dipaksa, toto sembuh pun dia nggak ngakuin juga, masalahnya memang dia nggak niat, gitu ya. Demikian Bu Penatua Agustina. Ya, terima kasih pendeta. Ya sama-sama. Silakan Pak Dr. Andreas. Pak Pendeta, ini pertanyaan lagi. Pak Pendeta, ini mungkin yang berhubungan ya. Pak Pendeta, bagaimana dengan mimpi bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal, padahal kita tidak sedang memikirkannya? Dan ini ada lagi juga, ini kan mimpi bertemu, padahal tidak memikirkan. Itu satu pertanyaan. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, Pak Pendeta, suami saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, tapi saya masih memikirkan bersamanya. Pertanyaan, apakah saya memberikan celah iblis masuk? Nah, jadi ini ada dua pertanyaan yang agak berbeda, tapi ini satu tipe. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Dr. Andreas. Kita pahami dua dulu. Satu, mimpi sebagai bunga tidur. Karena terlalu lelah, itu pasti mimpi itu, terlalu lelah, terlalu capek secara psikologis ya. Itu mimpi, apalagi kalau kita ya lagi pacaran lagi apa yang dimimpikan kan si dia. Nah, itu gejala psikologis saja, wajar, bunga tidur, asal jangan mimpi nomor. Dipasang. Ada yang mimpi nomor, pasang. Aduh, jadi ada bunga tidur, tapi ada juga mimpi yang bersifat bunga tidur, ada mimpi yang psikis, jadi dia bisa saja berhalusinasi jadinya, jiwanya kayak cinta, kayak kita mencintai, dalam mimpi pun terbayang-bayang si A itu, padahal sudah meninggal atau sudah apa, itu bisa secara psikis kena kedekatan ya, kerinduan, sudah lama nggak bertemu, atau tambah perasaan bersalah dan seterusnya, jadi kita bakal alam mimpi. Itu psikologis. Tapi kalau demonis, contohnya gini. Saya bermimpi Pak, kuburan mama papa kebanjiran. Terus dia bilang berarti saya harus datang dan lihat dan ya perbaiki, sering-sering ketemulah. Itu dan memang pas sampai di sana memang kuburannya bukan kebanjiran. Dia bayangkan orang tua yang meninggal itu kedinginan. Kayak bukan kebanjiran, kedinginan, minta tolong. Nah, pas sampai sana benar kuburannya kebanjiran. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang orang percaya, oh ini berarti dari roh Tuhan, atau yang lebih parah dibilang gini, oh roh orang tuaku mengingatkanku di mimpi. Enggak bisa.
Kita tidak ada kontak lagi antara orang roh orang yang sudah dipanggil Tuhan dengan kita yang di bumi udah lain, udah nggak bisa, dimensinya saya sudah berbeda, tapi tidak bisa. Yang bisa adalah roh-roh iblis dan roh-roh jahat itu yang menyerupai orang-orang yang kita kasihi, kita cintai. Nah, seperti Oma Ana tadi bisa melihat, ini kan pembantuku, kok padahal dia sedang pulang kampung misalnya. Bisa, iblis bisa, oh sangat bisa. 1 Korintus kan katakan, iblis bisa menyerupai bukan manusia lagi, malaikat terang. Karena dia pada dasarnya kan malaikat. Dia bisa kayak malaikat terang. Jadi nanti kalau datang, Pak, yang datang tadi jubah putih, pujian loh, bersinar. Saya tanda tanya dulu, perintahnya apa? Langsung kita bilang, kayaknya Yesus, tapi kok disuruhnya aneh ya, suruhannya. Wah, nggak bisa kita langsung bilang, itu yang datang jubah putih, bahwa itu berarti malaikat. Oh, ntar dulu. Karena malaikat dia pun bisa memutarbalikkan firman. Jadi soal mimpi itu ya, wajar saja, bunga tidur wajar saja, ada gejolak emosi, terbawa. Saya lupa Grandmaster Catur siapa ya, juara dunia saya lupa. Dia dalam mimpinya malah dia bisa memenangkan dia bisa menemukan cara memenangkan pertandingan besok. Jadi dalam tidur pun dia berjalan otaknya tuh rumusan-rumusan. Saya lupa nama juara dunia siapa. Saya suka catur, jadi saya baca. Besok itu menang dia memang. Bukan karena diberitahu langkah-langkahnya enggak, tapi karena pikirannya kan pas tidur ini kan pertandingan kan berapa 14 hari yang kejuaraan dunia tuh dia tiap hari kan, jadi karena itu dikebak ke mimpi. Di mimpi pun berpikirnya bermain catur, cara lawan. Nah, itu secara psikologis sah-sah saja. Dan benar memang pas besok dia sudah temukan jalan keluarnya, menang dia. Ya, pikirannya jadi terbawa kalau mimpi biasa. Secara psikis biasa, bunga tidur biasa. Tapi kalau yang tadi ada perintah-perintah tanda kutip, kayaknya mama datang, misalnya udah meninggal lah. Coba tolong besuk si A, si B. Sekalipun tanda kutip ya perintahnya kayaknya baik, kita jangan percaya bahwa itu mama memang datang beneran. Kalau yang udah meninggal maksud saya, ya, bukan. Sekalipun perintahnya tanda kutip baik, pertama kali baik, pas kedua, ketiga, keempat kita jadi sesat. Contoh orang bermain judi. Pertama menang, bisa saya dimenangkan. Setelah itu kalah akan terus. Pasti. 100 kali main, saya yakin menang paling tinggi 10 kali pejudi profesional. 90 kalinya blos. Pasti hilang gitu ya. Oke, itu mengenai mimpi ya. Jadi bunga tidur sah. Psikologis kah sah-sah saja. Tapi ada juga mimpi yang demonis memang. Itu yang harus ditolak. Kita berdoa aja. Bangun langsung doa. Oke Pak, itu ya. Terus yang ini mungkin belum terjawab. Kalau suami saya sudah meninggal 4 tahun lalu, tapi saya masih memikirkan bersamanya. Enggak apa-apa, setingkat kalau memikirkan itu kan emosi jiwa. Yang saya kira dia datang bukan hanya di mimpi. Kalau di mimpi masih tetap nggak apa-apa, karena kecintaan kita dan mungkin kok terlalu cepat dia berpulang dan seterusnya nggak masalah. Tapi kalau kita lihat sendiri dia datang dan apa, itu masalah. Nah, lain kita lihat, tadi suamiku, itu udah enggak, itu udah masalah itu lainnya. Tapi kalau di mimpi itu nggak apa-apa, tanda ya apalah. Apalagi kalau kita ada pergumulan berat yang dulu biasa ditangani oleh suami, sudah meninggal, kita hadapi terus, akhirnya kita merasa aku butuh loh suamiku. Nah, itu ke bawah tuh di mimpi. Bahagialah kalau waktu suamiku tuh masih hidup dulu, dia nih urusannya menangani ini. Nah, itu kembali memori kita yang udah di bawah nih muncul semua ke bawah di alam mimpi. Nggak masalah ya, asal dia jangan seakan-akan memberi perintah dan apa segala itu nggak usah. Ya. Oke. Ya Pak Dokter, silakan. Ini ada yang mau bertanya langsung, Tante Alce, silakan Tante Alce, silakan bertanya langsung ke Pak Pendeta. Iya. Selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta sama Bapak Dokter. Terima kasih atas kesempatan. Begini, ini memang sudah kejadiannya sudah setahun yang lalu mungkin.
Ya sebelum COVID lah, sudah lama. Oh. Saya ke tempat seorang mantri. Mantri itu menteri kesehatan, memang menteri kesehatan. Nah, pada saat saya mau disuntik, biasanya kan dia bilang, permisi Bu ya, saya mau, jadi saya sudah posisi mau disuntik. Ternyata dia tanya begini, ternyata stop berapa detik lah. Lalu dia tanya, Ibu, nama lengkapnya siapa? Jadi saya bilang, Alce Lengkong. Ya sudah, lalu disuntik. Nah, setelah selesai disuntik, lagi menyiapkan obat, saya tanya, Pak Mantri, kada biasanya menanya nama, kenapa yang ini ditanya nama? Oh begini Bu, tadi waktu mau disuntik, jarum suntik tidak mau masuk. Kenapa? Karena badan ibu ada yang menghalangi katanya. Jadi saya tanya, yang menghalangi itu apa? Bu, yang menghalangi itu besar, badan besar. Jadi saya rasa takut. Lalu gimana Pak Mantri saya sekarang? Enggak Bu, saya sudah lempar ke api katanya. Begitu Pak Pendeta. Dia orang apa dokternya? Kalau mohon maaf, maksudnya agamanya, mantrinya. Agama Islam. Oke. Oke. Itu aja. Iya. Ya. Nah, kembali ke moderator dulu. Silakan Pak Dr. Andreas. Langsung ya Pak. Langsung. Atau ada yang sejenis ya? Oh, oke. Saya langsung. Silakan. Ada dua pandangan. Pertama, dia berbohong. Pandangan pertama. Kedua, memang Ibu Alce punya pendamping. Yang Ibu sadari atau tidak, nah ini sih saya nggak butuh jawaban ya. Maksudnya ini kan privacy ya. Saya cuman coba Ibu ingat-ingat. Kalau dulu di kawan Manado biasanya di Watu Pina Betengan. Nah kalau mantan-mantan dari sana hati-hati. Kalau udah pernah ke Watu Pina Betengan atau seterusnya ya. Jadi dua, satu memang benar. Kedua, dokter itu mantri itu bohong. Tapi aneh juga kalau bohong pasti ada tujuannya dong. Iya. Mungkin sekedar cerita gitu, tapi saya sudah buang di api. Maksudnya apa? Ya kalau bohong maksudnya apa? Mengundang supaya ibu konsultasi terus dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita anggap bahwa dia berintegritas, ya berarti mungkin dia ngomong jujur. Memang nggak bisa masuk itu jarum. Kalau punya ya opo-opo lah seperti itu kan. Dulu kan ada namanya Opo Dotulong kah, kalau di Manado tuh apa Panglima Perang Minahasa tuh ada yang masuk lagi ke kayak gitu-gitulah ya. Tapi ya nanti didoakan aja, bisa jadi benar. Ada pegangan. Ada dua ya Bu Alce, bisa dia benar, bisa dia berbohong. Tapi kalau bisa ya itu tergantung Bu Alce sendiri. Kalau memang merasa benar ya berdoa saja. Merasa benar berdoa saja bahwa pendamping itu kan kita tidak tahu dia ada, tapi pasti ada ikatan. Entah orang tua kita dulu paranormal tanda kutip sering ke mungkin perang permesta dulu ya, mantan perang permesta pasti itu kebanyakan punya itu ilmu segala macam itu. Orang-orang permesta itu banyak punya ilmu-ilmu. Pak Pendeta, memang saya lahirnya itu di zaman permesta kata mama saya. Kan? Ya. Zaman permesta. Mama atau papa ikut permesta kah? Pasukan? Enggak, cuma petani biasa, cuma maksudnya lahirnya itu di zaman itu. Oh, iya. Ya berdoa aja Bu Ace. Nanti Tuhan kasih petunjuk lah apa si mantri itu berbohong. Tapi saya nggak melihat berbohongnya dengan tujuan apa ya nggak jelas. Atau bisa jadi memang benar. Walaupun Bu Alce nggak pernah melakukan apa-apa kok, tapi pendamping itu pasti punya pintu sehingga dia ada di situ. Nah, tapi itu rahasia Bu Alce. Maksudnya
nggak bisa ngomong di publik lah kan. Kalau pasti ada pintunya. Nah, coba berdoa kira-kira pintu mana nih yang pernah. Tapi nggak usah jawab sekarang. Nanti aja, kapan-kapan silahkan hubungi Dokter Andreas atau apa. Ingat-ingat, adakah pintu untuk itu masuk? Paling tidak mendampingi. Dengan asumsi mantri itu benar. Asumsinya. Ya ada dua asumsi sih. Kalau nggak percaya nggak masalah. Anggap aja mantri itu bohong. Tapi kan Bu Alce kenal mantri itu selama ini ya baiklah dan seterusnya. Kayaknya nggak mungkin bohong. Ini bisa jadi benar. Kalau benar, apa yang bisa kok ada yang mendampingiku di mana? Coba ingat-ingat aja. Ingat-ingat ya berapa hari inilah ya, baca. Ingat-ingat aja dulu. Apa yang menjadi pintu masuk? Tanya Pak Pendeta gimana? Apakah saya menghubungi seperti dikatakan pendeta tadi nanti kan bisa berhubungan dengan Bapak dokter atau langsung ke pendeta? Nanti ada WA-nya, nanti Pak Pendeta kemarin saya sudah minta izin, masih boleh dibagikan WA. Oke, iya. Tapi dipikirkan dulu ya, butuh berapa hari nih? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita dulu pernah ada pintunya itu ya. Oke, nanti bisa hubungi, nanti tinggal tanya ke Pak Dokter Andreas, nanti bisa kita hubungan langsung gitu ya. Tapi tanya WA-nya nanti ke Pak Dokter. Ya, siap-siap Pak Pendeta. Nah, mungkin itu tadi. Terima kasih ya Pak Pendeta. Sama-sama Ibu Ace, Tuhan berkati. Nah, ini jadi kelihatannya begini Pak Pendeta, nanti bakal banyak nih pasiennya Bapak Pendeta ini yang akan hubungi Pak Pendeta langsung. Iya. Karena ada bagusnya saya kerjasama juga. Inilah bagusnya. Dokter rohani, dokter jasmani. Oke. Karena kalau masalah saya bisa tahu ini masalah psikis jasmani diserahkan ke Dokter Andreas. Kalau yang masalah rohani baru saya tangani. Itu bagusnya. Memang musik itu. Jadi saling kita menopang sama-sama di bidangnya. Ya, lanjut Pak Dokter Andreas. Ya, mungkin saya menambahkan tadi untuk mengenai apakah petugas medisnya tadi berkata yang benar atau tidak. Itu kadang-kadang memang ada beberapa yang saya tahu bahwa kadang-kadang mereka bilang, wah ini ada ininya supaya banyak yang konsultasi. Iya. Itu memang terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang waktu mau nyuntik dia bilang, ini suntikannya ini sudah saya isi. Nah, ada kata-kata gitu. Jadi, kalau buat orang-orang yang percaya dengan itu, dia ngeliat, wah ini obatnya udah lain, sudah ada isinya yang lain. Nah, itu kadang-kadang begitu. Untuk membuat orang jadi lebih lebih percaya dengan dia. Ya. Bisa saya potong bentar. Bu Alce tadi habis itu gimana? Ibu kan ditanya nama lengkap nih. Biasanya dalam dunia roh ketika tahu nama lengkap Pak, itu bisa diikat. Oh iya, itu yang bahaya Pak Pendeta ya. Itu dia, saya belum tanya, tapi nanti aja lah, nanti aja. Itu secara soalnya itu pengakuan dokter tahu, mantri atau kesehatan tenaga medis tahu, tapi sampai dia minta disebut modeling secara langsung itu ada cara lain. Sebetulnya dia cukup aja minta ditulis ya Bu, nama lengkapnya atau apa, nggak masalah. Tapi ini dia bertanya langsung nama lengkap. Dan itu disebutkan itu, jadi. Jadi ketika yang bersangkutan menyebutkan berarti sadar nggak sadar bahwa itu kemauannya. Kalau sesuatu ada apa-apa itu berarti kemauan dari si pasien karena dia sebut nama lengkap. Kan sebetulnya dokter atau perawat medis bisa dikasih kertas, tulis ya Bu nama lengkapnya, nggak masalah. Ini dia suruh tanya siapa nama lengkapnya. Iya Pak Pendeta maaf, bukan nama lengkap diminta, nama panggilan. Dia bilang begini, nama panggilan Ibu siapa? Begitu, bukan nama. Oke. Bukan nanti nama berapa hari inilah ya, ingat dulu. Saya udah enggak ini, ingat dulu lah, Bu Alce, kira-kira pintu masuknya apa? Dan itu butuh kejujuran. Nanti setelah itu nanti hubungin Pak Dokter Andreas, nanti kita tindak lanjutilah. Iya. Silakan Pak Dokter. Ini satu lagi yang bertanya langsung dulu ya, maaf yang menulis, saya akan memberikan kesempatan untuk yang bertanya langsung dulu. Ini kepada Pak Opung Edison Manalu. Mau tanya langsung silahkan.
Selamat malam Pak Pendeta. Horas, selamat malam Pak Penatua Edison Manado. Ini mau bertanya pengalaman yang pernah saya alami dan saya lihat. Ada orang yang kesurupan umpamanya ini kan waktu di kampung, dan setelah ada di Kalimantan ini juga pernah. Setelah itu dipanggil hamba Tuhan untuk mengusir roh jahat yang ada pada orang itu beberapa kali, tapi tak pernah bisa. Sebentar hilang, nanti datang lagi. Tetapi yang akhirnya orang itu bisa sembuh dari dukun atau orang yang mempunyai roh-roh jahat kalau menurut penilaian saya. Sehingga orang itu bisa sembuh. Artinya setan yang ada itu disembuhkan oleh dukun. Bagaimana kira-kira seperti itu Pak Pendeta? Iya, saya langsung jawab ya Pak Dr. Andreas. Ya, hamba Tuhannya sudah berkali-kali ya Pak Penatua Edison ya. Ya, yang bermacam-macam hamba Tuhan atau cuma satu orang itu aja? Ada beberapa kali, tapi ada di 2 kali satu hamba Tuhan, ada lagi yang lain karena mungkin merasa apa-apa gitu. Tapi, terus yang kedua, orang itu Kristen ya Pak, yang kerasukannya ya? Kristen Pak, yang menyembuhkan terus juga orang Kristen. Yang menyembuhkan dukun Kristen. Iya juga, tapi dia memang yang saya tahu kalau yang di Kalimantan ini itu memang katanya kalau ada orang kesurupan, kalau dibawa ke situ langsung sembuh. Jadi awalnya enggak ke situ orang itu, ke hamba-hamba Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan tidak bisa, ya, terus akhirnya ke situ dia, dan dari situ dia sembuh gitu Pak. Itu dan belian ya, belian kampung pun pernah terjadi itu. Keluarga saya sendiri itu ada dukun, paman saya lah, udah saya kalau bahasa Bataknya itu dukun. Jadi pernah yang udaku itu Pak Ibu bule saya itu kesurupan kan, didatangi oleh makhluk halus itu, dia yang ngusir, dan dia memang menurut anunya itu bisa mengejar setan gitu, iblis. Nah, itu. Oke, sekarang saya tanya Pak, yang kerasukan sekarang setelah disembuhkan oleh dukun masih sering rajin ke gereja enggak? Oh, dia sangat rajin, malah justru rajin kan. Memang orang itu kalau yang di Kalimantan itu memang masih termasuk saudara saya dekat. Jadi saya pun kayak seperti memang iman saya belum kuat, mungkin gergitan melihat iblis itu, tapi ya itu dia disembuhkan oleh orang-orang gitu, tapi dia tetap ke gereja dan memang. Terus dia bisa melihat enggak roh? Siapa? Orangnya. Nah, belum tanya ya. Oke, nantilah. Biasanya kalau sudah disembuhkan itu berhubungan dengan paranormal, dia jadi punya kepekaan bisa melihat yang mistis lah ya. Nah kalau itu berarti udah terlibat. Cuma saya tanya, yang dukun itu orang Dayak maksudnya? Ya gimana Pak Pendeta? Yang penyembuh itu orang sini, orang Kalimantan, orang Dayak. Ya, yang pas kena ini orang Batak, yang menyembuhkan juga orang Batak. Oh. Tapi dia bukan hamba Tuhan, tapi ya memang ada baca-bacaannya seperti itulah. Ya paranormal lah kalau dibilang itu. Ya itu saya nggak bisa komentar jauh kecuali saya lihat. Tapi kalau dari paranormal, tanda kutip paranormal bisa pakai Alkitab. Makanya paranormal di daerah mayoritas Kristen ya Kristen juga paranormalnya. Tapi yang dibaca setengah Alkitab, ingat saya ngomong yang 2 minggu lalu, dia tidak pernah buka perjanjian baru. Kalau sudah dia tidak pernah buka perjanjian baru, sudah itu dia nggak usah bantah. Berarti dia dukun tanda kutip. Dia selalu pakainya PL, perjanjian lama, bermain di PL. Mazmur, Amsal, pengkhotbah yang aneh-aneh, yang ya bukan aneh sih, maksudnya dia pakai yang seperti ya biasa aja, tapi dia jarang, tidak akan buka perjanjian baru. Coba datangi orang itu, sekali-sekali lihat, Pak bisa nggak buka perjanjian baru? Nggak mau deh. Nah kalau dia begitu berarti sudah tanda kutip ya dukun Kristen. Ya, jadi saya nggak bisa komentar karena kecuali Pak hasil tadi pendetanya saya juga agak tanda tanya, bukan tanda tanya Pak, kan kuasa gelap ada tingkatan.
tidak, kalau yang masuk ke dia tingkat yang tinggi memang nggak sembarang. Nggak sembarang. Misalnya Lucifernya atau jenderalnya itu nggak sembarang. Atau yang kedua masalah psikologis. Ini saya belum masuk ya. Maksudnya bisa saja itu masalah psikologis. Bukan berarti hamba Tuhan itu nggak berhasil. Kalau masalah psikologis lain cerita, karena dia kan untuk masalah demonis kan, misal si hamba Tuhan itu, saya nggak tahu lah. Tapi kalaupun si hamba Tuhan itu tanda kutip gagal, bukan dia gagal, pemerintahan roh jahat itu ada tingkatan. Ya, jadi pasti dia mesti ada metode khusus lah. Untuk yang ini misalnya dengan doa puasa, gitu ya. Untuk yang ini, silahkan aja gitu. Jadi saya nggak bisa, kecuali ada kalau dibilang sembuh, maksudnya gini, waktu dia sedang kerasukan itulah si dukun datang ya, Pak Penato Edison ya. Kalau dia ke dukun itu saya nggak ikut Pak, tapi kalau waktu dia pas kerasukan itu, pas aku ada di situ, sebelumnya juga sudah dibawa ke pendeta, ada juga ke orang-orang pintar katanya. Jadi udah campur-campur ya. Bawa sendiri langsung pendeta yang dekat, terus sembuh, terus kumat lagi. Kemudian sendiri dengan kawan-kawannya itu dia mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan itu dan memang sudah banyak disembuhkan. Lalu dia pergi sendiri ke situ dengan kawannya, jadi dengan saya. Iya. Jadi sebetulnya pendeta itu udah berhasil. Cuman begini. Usir setan bisa silahkan. Tetapi ketika kita tidak menemukan pintu masuknya dari mana, dia akan berulang lagi. Iya. Ya, pintu ini makanya saya bilang celahnya. Pas kerasukan semua, makanya saya bilang nggak mungkin lah kalau hamba Tuhan itu pasti bisa lah, maksudnya. Warga jemaatnya bisa kok, asal dikasih tahu langkah-langkahnya bisa. Tapi kalau bedanya dengan yang misalnya khusus, dia akan cari pintu masuknya. Karena kan Matius katakan iblis lah keluar, tapi nanti kalau dia lihat kita masih kosong, dia bawa yang lebih banyak. Lebih parah keadaan orang itu malah. Ya. Jadi mungkin kalau diusir kan tadi dibilang kan Pak Penato Edison bahwa habis itu ya sadar, udah terus hamba Tuhan itu pergi dan beberapa waktu kemudian kumat lagi ya karena pintu masuknya. Tapi itu kan konseling, kan hamba Tuhan itu kan diundang ketika pas kerasukan. Selesai ya sudah, nggak diminta konseling lagi. Padahal mesti ada akar, sama kayak dokter lah. Pasti semua penyakit dia tahu, tunggu dulu, ini gejalanya sama, tapi ini apa, tipes apa malaria? Kan perlu diselidiki apa darah lah, diperiksa paling nggak kan sama. Ketika kita pelayanan itu pintu masuknya ini kemana ya? Atau dia punya sakit hati kan? Nah kan pas kerasukan diusir iya, tapi dia pulang kan sakit hatinya tetap masih ada, dia masuk lagi. Nyerang lagi gitu ya. Tapi kalau yang dukun itu sembuhkan, saya bilang bisa karena dia pakai tanda kutip pendamping yang lebih besar. Ya kalah lah yang ini. Tapi sementara aja itu sementara, dia akan lebih rusak nanti. Coba aja temui lagi, dia akan lebih parah keadaannya. Ya demikian ya Pak Penatua Edison, mana lu? Terima kasih Pak Pendeta. Ya sama-sama Pak. Jadi ini mungkin kesimpulannya tadi adalah bahwa kalau misalkan kita sudah dibebaskan juga harus ditutup celahnya gitu Pak Pendeta. Iya benar Pak Dokter ya. Tidak bisa masuk lagi. Oke, kita lihat sekarang pertanyaan berikutnya Pak. Sering kita lihat nih dari Bapak Reinhard, sering kita lihat undangan seminar pengembangan diri dengan kekuatan yang berasal dari diri sendiri yang dipandu suhu dan master. Apakah termasuk okultisme? Ini termasuk seminar-seminar sejenis dan juga tentang, ada yang menanyakan yang berhubungan adalah tentang hipnotis. Nah, bagaimana dengan penggunaan hipnotis untuk supaya pengembangan diri? Ya, Oke, itu sebetulnya nanti itu ya ntarlah next time. Apa maksudnya itu topik tentang misalnya pengembangan diri sekarang di perusahaan-perusahaan banyak ya, perusahaan-perusahaan besar malah untuk memberdayakan sumber daya manusianya dia pakai metode itu. Tanda kutip seminar 1-2 hari tapi dengan mengosongkan diri. Tapi yang pengajarnya nih ini biasa dari yang meditasi
ya guru-guru yoga tanda kutip ya, bukan yoganya, tapi guru-guru spiritual yang ya pasti bukan dari kita lah, dari lain itu diajar untuk mengembangkan potensi diri dengan pertama langkah yang salah adalah ketika disuruh mengosongkan diri. Itu pasti langkah awal tuh kosongkan. Seakan-akan tidak ada siapa-siapa lagi, bahkan Tuhan pun disuruh jangan akui tanda kutip ya, tentang siapapun kau lupakan saja, seolah-olah kau dengan alam bersatu. Akhirnya ujung-ujungnya diriku adalah Tuhanku. Aku menentukan diriku sendiri mau maju. Nah itu sebetulnya tujuan dari pemberdayaan itu okultisme. Tapi mereka kan caranya jadi pengembangan diri dengan menggali apa dibilang sumber kemampuan diri di sini, inner healing atau penyembuhan diri sendiri segala tuh terus dikeluarkan. Oke aja. Cuman kita lihat pas dia bilang aku adalah aku, diriku tanggung jawabku, dan seterusnya aku sudah masuk. Akhirnya Tuhan tuh udah nggak ada di situ tuh, itu udah nggak ada. Dan itulah dipakai oleh banyak negara, perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara. Akhirnya nggak sadar dia sudah aku itu udah masuk sebetulnya okultisme, tapi secara sistematis ya, karena perusahaan sih pengembangan diri dia jadi semangat, aku tanggung jawabku semua jadi aku. Oh itu bahaya, iblis jatuhnya kan aku hendak. Ya, Lucifer maksud ya sebelum jadi iblis lah dia. Aku hendak. Nah itu kan ditonjolkan bahwa untuk perusahaan maju kita harus ini, tapi bukan dengan cara begitu. Memotivasi bukan cara begitu. Itu nanti pada akhirnya dia akan menyangkal keberadaan Tuhan, tanda kutip, bahwa ujungnya akulah Tuhan, akulah alam ini, alam semesta ini. Oke, itu kalau tingkat lanjutnya ya. Ini tingkat lanjutnya dalam itu. Terus hipnotis, iya jelas lah. Walaupun di dalam medis nanti ada dokter Andreas. Ada hipnoterapi, tapi tanda kutip lah. Logikanya. Kalau mau pakai hipnoterapi aja untuk semua pengobatan, dia nggak bisa bohong. Ya. Tapi ternyata ada spesialisasi khusus untuk mempelajari hipnoterapi. Nanti pas dipelajari, para medis itu kena itu nanti itu. Hipnos kan dewa Yunani, artinya dewa tidur. Kalau memang itu ilmu tanda kutip legal, pasti semua escape itu punya. Dan diwajibkan, karena nggak perlu lagi kita psikiater, dipakai hipno aja. Terus cara melepaskan diri narkoba sekarang sudah pakai hipnoterapi. Kalau secara konvensional bisa tahunan, bulanan sampai tahunan, merubah habitual dan segala. Tapi hipnoterapi gini, contoh gini, kita tidak suka durian, di hipnoterapi berapa detik menit tuh cuman dibilang coba hilangkan dirimu, ikutin perintahku, berapa detik aja, lalu dipandu, mulai sekarang aku suka durian. Dia sadar dia makan durian dengan kesukaan, tapi itu kan bukan kehendak diri sendiri, tapi itu bisa lama loh, bisa tahunan. Nah sekarang mau cepat menyembuhkan narkoba, banyak yang lari ke situ. Itu kan manipulasi otak dan seterusnya. Pokok tapi singkatnya lah, kalau penjelasan secara khusus itu ada untuk okultisme hipnotis ya. Tapi bagi saya itu termasuk okultisme. Walaupun hipnotis kan umum, lalu ada hipnoterapi. Masih lah, kalau enggak semua dokter akan pelajari itu. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga kok itu hipnoterapi. Ya. Alam bawah sadar sekali, iya kan dok? Malah dokter rasional sekali, tapi belajar hipnoterapi malah jadi kebingung-bingung nanti. Ya. Ini kok. Jadi ya mungkin sudah terjawab ya untuk yang tadi, hati-hati dengan pengembangan diri yang bersendikan, berpusatkan pada aku. Karena kita sebagai murid Tuhan, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi itu yang harus hati-hati. Memang agak susah karena kalau namanya yang mengadakan perusahaan tempat bekerja, kita kadang itu agak
aneh kalau kita melawannya, tapi ya mungkin kita bisa bungkus dengan darah Kristus. Ya. Pertanyaan berikutnya boleh Pak Pendeta, kita masih ada waktu. Ya, ya. Ini dari Bapak Rangga, mohon izin bertanya Pak Pendeta, saya pernah dengar cerita kalau ketakutan itu memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan iman, sehingga apa yang kita takutkan yang seharusnya itu tidak mungkin terjadi, tapi bisa menjadi mungkin. Apakah itu betul Pak Pendeta? Silahkan Pak Pendeta. Oke. Ketakutan itu malah lawan dari iman ya. Dan betul, punya kekuatan dahsyat, tanda kutip. Roh jahat bisa merealisasikan. Jadi ketakutan kita dikira kekuatan itu dari ketakutan kita. Padahal yang bertindak roh itu. Sehingga kita akan mengakui bahwa ketakutan, memang betul. Ini bukan takut akan Tuhan ya, beda ya. Dalam bahasa aslinya takut akan Tuhan itu menyembah, menghormati. Ini takut memang frightened, takut sesuatu, ketinggian, takut makhluk, takut apa. Yang salah Alkitab tidak, jadi jangan salah juga. Kita tidak boleh takut, janganlah takut bahasa Indonesianya. Tapi sebetulnya bukan gitu. Logikanya saya pun nyebrang takut-takut. Pikir-pikir dulu apa hati-hati lah, agak takut-takutan. Bukan takut, itu masuk Alkitab. Kalau dalam bahasa aslinya dikuasai perasaan takut, dikuasai ketakutan, itu yang salah. Tapi kalau takut, wajar. Kita takut perang, takut dengan musuh, takut dengan lawan badan yang gede, kita lari. Itu berdosa kah? Kita takut dengan apa ya, bisa menyakiti diri kita, api kayak apa, lalu kita takut. Itu enggak salah, tapi dikuasai ketakutan itu udah masuk psikologis. Itu nanti dikuasai ketakutan itulah menghasilkan tenaga yang luar biasa ketika masuk ke demonis. Jadi yang salah dikuasai ketakutan, itu yang tidak boleh. Kalau takut Yesus saja sampai keringat darah, itu dalam istilah kedokteran ada itu. Karena saking takutnya sehingga bisa itu dokter bisa kelenjar-kelenjaran jadi keluar darah. Itu medis sekali karena ketakutan. Yesus saya takut. Tapi dia tidak dikuasai, setelah itu dia berdoa kehendakmu lah yang jadi ya Bapak. Kalau boleh, nah kan Yesus itu manusianya, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus manusia masih takutlah. Dia sudah bisa lihat loh salib itu, penyiksaan yang dialami. Tuhan, ya Bapak kalau boleh. Ini manusianya ya, bukan Tuhannya. Bukan keilahian ya, kemanusiaannya kalau boleh. Ngeri juga dicambuk dia apa nih. Lewatkan, tapi kehendakmu lah. Jadi Yesus saja takut. Tapi itu manusiawi. Yang salah ketika ketakutan itu jadi teriap hari dan merusak komunikasi kita dengan orang lain, merusak hubungan dengan pekerjaan dan seterusnya. Itu demonis sudah. Itu yang salah ya. Takut silahkan, wajar. Dikuasai ketakutan tidak wajar. Pak Pendeta, terima kasih. Memang kita pernah baca juga bahwa setiap hari harus bilang jangan takut karena di Alkitab ada 365 kata. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya Bapak Rangga. Berikut adalah dari Yoga. Malam Pak Pendeta. Ini saya Yoga mau bertanya gimana cara menghadapi orang yang muka dua dalam artian di muka kita baik tapi di belakang memburukkan kita. Terima kasih. Jadi ya. Muka dua. Ya, dalam artian di depan baik, di belakang memburukkan kita. Jadi cara menghadapinya. Ya. Cara menghadapi. Cara menghadapi muka dua. Silahkan Pak Pendeta. Ya banyak cara, tapi ya kalau saya secara pribadi ya kita normal-normal saja. Dalam arti begini, cuman waspada aja lah. Muka dua itu kan, muka dua begini Bapak Ibu. Kembali lagi ini secara okultisme, ada secara psikologis, ada okultis gitu ya. Secara psikologis mungkin misalnya pencuri bisa secara psikologis, apa namanya Dok? Dia nggak sadar apa namanya sih, curi-curi ambil barang orang, kleptomania. Nah, itu secara hukum bebas itu. Kalau dia nggak bisa dipenjara ya, paling masuk RSJ atau apa tuh.
kleptomania. Tapi ketika diambil barang, terus orang yang punya barang ambil barangnya lagi, dia serah biasa aja. Oh silahkan, silahkan. Nah itu kleptomania. Nah muka 2 ini kembali lagi, ada yang kena faktor psikologis, ada karena biasanya 1 kesombongan, kedua sebaliknya merasa rendah diri. Jadi sombong sama rendah diri itu sebetulnya titik yang berlawanan tapi sama-sama nggak benernya, gitu ya. Sombong tuh pasti, orang sombong pasti bohong. Dia harus menempatkan diri dalam kebohongan karena mobil 2 dia bisa bilang 6 dan dia harus pertahankan itu terus. Itu orang sombong. Walaupun akhirnya dia bilang ya sedang direntalkan mobil saya yang lain. Ya seumur-umur dia harus pertahankan. Nah sama dengan rendah diri mau saya. Rendah diri itu berseberangan dengan kesombongan tapi bahaya juga. Yesus nggak katakan mesti rendah diri. Khotbah besok ya, Yohanes Pembaptis tuh rendah hati untuk saya khotbahkan besok tuh hari Minggu. Bukan rendah diri, rendahkanlah dirimu dalam bahasa Yunaninya tapeinos, sama dengan rendah hati. Di bahasa Indonesianya aja agak beda ya. Jadi rendah diri. Nah, jadi orang bermuka 2 cuma 2 biasanya secara psikologis. Dia sombong, dia rendah diri. Sehingga dia harus ada di antara muka 2. Beda sama tebal muka ya. Ini muka 2 kan, bukan tebal muka lain lagi. Muka 2 itu berubah-ubah. Ya, ya. Di belakang baik, Jadi di depan baik, di belakang jahat. Faktor ketiga, kalau cuman di kita saja, ya berarti ada faktor kebencian yang tidak berani dia ungkapkan. Jadi dia bermuka 2. Cara menghadapinya, ya pertama gampang ya doakan aja, kedua ya sambil lalu aja. Hati-hati. Ketika dia bilang Anda bagus, padahal muka yang berikut bilang sebetulnya jelek. Tapi itu sebetulnya pujian kayak ciri-ciri roh jahat. Roh jahat itu kalau orang kerasukan, sebagai kita misalnya doakan, lalu dibilang kau kecil sekali, nggak ada apa-apanya, dia ngomong, itu kita balikan. Bahwa sebetulnya kita besar. Ya, kan ada yang kerasukan langsung ngomong siapa kok nggak ada apa-apanya. Semangat aja, berarti dia takut. Sebetulnya kita tuh ada apa-apanya, dahsyat ya. Gitu. Itu iblis, roh jahat biasa berkata yang sebaliknya. Jadi kalau kita melayani pelepasan, kita dikata-katai sama yang kerasukan tuh, dikatakan kau ini kecil, kau ini. Lanjut, berarti dahsyat kita. Ya. Dia takut. Ya. Tapi kalau kita dipuji, berarti kita dianggap kecil itu, dan memang kecil berarti. Oke, jadi menghadapi muka 2 ya kita minta hikmat Tuhan aja lah. Dan jangan cepat-cepat nanti jadi emosi. Emosi. Karena kita tahu dia muka 2 kan. Kalau kita sudah tahu dia muka 2 ya sudah, kita fine-fine saja. Yang repot kalau kita nggak tahu kan. Ini kan kita sudah tahu dia muka 2 ya sudah. Dipuji sama dia ya sambil lalu aja. Direndahkan sama dia ya sambil lalu aja. Mukanya 2. Ya. Cuman kita waspada aja dan minta hikmat saja. Ya, Pak Pendeta. Itu aja kan. Ya, Pak Pendeta, terima kasih. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi sebelum ini karena waktunya juga sudah hampir jam 9. Ini pertanyaan berikutnya dari Riz. Bagaimana kalau memfasilitasi si jahat supaya tidak mengganggu kita seperti lampu dinyalakan terus-menerus? Ada juga pendapat bahwa lebih baik didiamkan karena kalau diusir nanti malah jadi mengganggu lebih parah. Jadi ini mungkin contohnya rumahnya ada roh jahat, jadi supaya roh jahatnya nggak marah. Kadang-kadang kalau lampunya dimatiin nanti sama roh jahatnya dinyalain lagi. Jadi supaya roh jahatnya nggak marah, lampunya dinyalain aja. Ada juga yang pernah saya dengar itu menyalakan TV terus-menerus supaya roh jahatnya disuruh nonton TV gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah lebih baik didiamkan karena yang punya rumah takut kalau diusir malah jadi lebih parah, mengganggu lebih parah. Bagaimana ini Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya Pak Moderator. Dengan kuasa gitu kita nggak kompromi. Memang maunya roh jahat, saya ada jangan diusir, tapi
kita yang terganggu terus. Bayangkan TV dipasang 24 jam, nggak lama meledak itu. Yang rugi kita, yang rohnya nggak kena, ini dimensi roh. Yang ada rumah kita bisa kebakar, TV kita meleduk, lampu disuruh matikan terus. Ya kita nanti yang aktivitas malam ada yang nggak bisa belajar, ada yang apalagi dia minta matikan ya ruang tamu, ruang belajar, wah repot kita belajar di kamar atau di mana. Nggak bisa, lawan aja. Roh jahat tuh tidak bisa kita berdamai. Wong Tuhan aja nggak kasih dia keselamatan. Tuhan aja nggak pernah mau berdamai dengan, nggak ada pendamaian atau berdamai dengan roh jahat. Nggak. Kita ikut Tuhan aja. Tuhan aja menghukum mereka ke neraka, dan mereka diabolos bahasa Yunaninya iblis. Dia kan bapaknya penipu. Jadi kalau dia bilang saya jangan ganggu saya tidak akan ganggu kamu, nggak mungkin. Langsung aja, tapi kita ya bekalilah dengan firman, dengan apa yang tadi ya. Jangan juga kita gereja jarang, nggak pernah ngusir setan, ya setannya ketawa. Wong kita sama-sama nggak beribadah kata setan. Jangan mengusir itu. Ya minta tolonglah kepada presbiternya yang rajin ke gereja. Tolonglah, kenapa? Saya tahu diri, saya jarang ke gereja, mengusir setan repot nanti. Ya minta tolonglah kepada yang melayani. Jangan sembarang juga loh. Ada kita yang kerasukan nanti. Wong setannya bilang situ aja nggak takut akan Tuhan, sama kita sama-sama nggak takut Tuhan, mengusir saya. Aduh kuat ayo. Nah repot. Kita yang kena sambet. Ya Pak Pendeta, terima kasih. Konfrontasi aja ya. Nah gitu. Ya terima kasih Pak Dr. Andreas. Mungkin dengan bantuan dari teman-teman seiman bersama-sama gitu ya. Iya. Dan ini satu lagi, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir. Apakah jika seseorang melemparkan kutuk, maka selain kutuk terjadi atas orang yang dikutuk, apakah si pelempar kutuk membuka celah pada dirinya sendiri? Nah ini orang yang mengatakan kutuk itu membuka celah. Oh iya jelas. Ya. Contoh, ada umat Tuhan memang tanda kutip kebal kutuk ketika Bileam mengutuk Israel kan. Kebal, tanda kutip. Kebal itu karena dia dalam pernyataan Tuhan, bimbingan Tuhan, oke. Tapi ketika kita mengutuk, ingat kutuk sama berkat dalam bahasa aslinya itu sama kalimat katanya. Berkat sama kutuk coba lihat di Ulangan 2:6 dengan kutuk dan berkat, diberkatilah yang begini. Dikutuklah yang begini. Nah, itu jadi ketika kita kutuk itu sama aja kita menyuruh roh jahat ke sana sah jadinya. Nah, repotnya bagaimana kita cabut kutukan kita? Itu kan kita lagi emosi tuh. Apalagi kalau sama anak. Aduh. Mungkin dia memang sih nyakitin lah atau apa, lalu kita kutuk kayak maling kundang. Kan nggak bisa dirubah lagi tuh. Nah, kita mau angkat kutukan nggak mudah loh. Nggak mudah kalau kita udah terlanjur ngutuk. Kusumpahi kau ya, kau nggak akan dapat kerjaan seumur hidup. Wah, nggak dapat itu. Lalu kita main santai aja orang tua lupa. Tuhan udah, nggak sembarang itu. Karena ketika kata-kata kutukan keluar itu sama aja kita menyuruh setan sah ke orang itu. Kecuali orang itu memang rohaninya ya oke lah, kebal dia. Tapi kalau dia pun sama seperti yang ngutuk setengah-setengah. Ada kan orang dikutuk sama pacarnya. Kau tidak akan dapat jodoh seumur-umur, ini nggak dapat tuh. Itu ada banyak kisah. Ya, tapi hati-hati. Namanya kutukan yang berhak mengutuk itu kan Tuhan atau yang disuruh Tuhan. Kita nggak bisa ngutuk. Berarti ketika kita ucapkan kata-kata kutuk itu roh jahat. Yang merealisasikannya, nggak mungkin Tuhan merealisasikan kutukan. Tuhan cuma bilang, malah Tuhan bilang terkutuklah, Yeremia 17, terkutuklah engkau yang mengandalkan dirimu, mengandalkan manusia. Ayat 7-nya diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Itu kutukan dan berkat hanya dari Tuhan sebetulnya. Kita enggak. Tapi apakah kita bisa? Bisa, tapi roh jahat. Dan kita mesti ada cara khusus. Kita nggak bisa sembarang narik kutukan kita. Itu sama aja kayak sudah dimeteraikan.
Perjanjian dengan meterai nggak sembarang loh untuk dibatalkan. Mesti ada perjanjian yang sama kuatnya untuk membatalkan apa yang sudah kita meteraikan itu. Mesti ada yang sama kuat. Jadi hati-hati, jangan sembarang ngutuk. Apalagi bilang dasar anak setan. Oh, bapaknya jin apa inilah genderuwo, mamanya kuntilanak kalau gitu. Oh, anaknya setan. Dasar anak setan. Waduh. Lupa, Bab. Itu orang tua kalau anaknya nyeletuk berarti mau apa-apa biang setan. Aku nih anaknya anak setan. Hati-hati, kita bercanda tapi itu membuka celah bahwa ya itu bisa diserang gitu ya. Hati-hati dengan ucapan satu bisa jadi berkat, satu bisa jadi kutuk, hati-hati. Ya Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta Ya. banyak memberikan dan membuka banyak hal. Mungkin saya mau mencoba sedikit rangkum dari yang pertanyaan dan ini mungkin kalau ada yang keliru bisa langsung dikoreksi Pak Pendeta. Jadi pertama yang ditekankan di acara ini adalah satu, bahwa keselamatan dalam Kristus itu sudah diperoleh. Ya. Itu nomor satu tadi, keselamatan kita di dalam Kristus sudah diperoleh, tidak dipengaruhi lagi oleh yang keadaan-keadaan yang seperti ini. Nah, sedangkan roh jahat itu dia mengganggu kehidupan kita di dunia ini, mungkin dalam artian kita tidak bisa maksimal seperti yang Tuhan mau. Ya. Sedangkan keselamatannya tetap, ya, cuma istilahnya efektivitas kehidupannya yang kurang. Nah, kadang-kadang untuk itu kita mau mengembangkan diri, hati-hati, pengembangan diri bisa juga disalahgunakan oleh roh jahat, memasukkan yang pengembangan diri yang menggunakan okultisme. Ya, seperti tadi contoh-contoh dengan berusaha mengembangkan diri, bahkan jadi tidak bergantung pada Tuhan, tapi bergantung pada aku. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan menghadapi roh-roh jahat. Kita mesti tahu bahwa tidak ada pendamaian dengan roh jahat. Jadi tidak ada istilahnya ya dia tidak mengganggu, jadi nggak usah diganggu, nggak seperti itu. Tetapi tetap harus diselesaikan, dibersihkan. Dan yang terakhir yang saya bisa dapat adalah hati-hati terhadap kutuk, karena sebetulnya kalau kita mengutuk kita sudah jadi seperti orang jahat juga yang tidak berlandasan kasih, sehingga kita jadi membuka celah terhadap roh jahat itu. Hati-hati terhadap kutuk yang sudah diucapkan, karena tidak begitu gampang untuk mereverse-nya, mengembalikannya lagi. Kira-kira itu Pak Pendeta, barangkali itu yang bisa saya simpulkan sementara. Dan kelihatannya ini sebetulnya antusiasnya lumayan nih Pak Pendeta ini. Bakal banyak pasien nih Pak Pendeta. Nanti kita harus atur-atur lagi bagaimana ini. Memang kalau ngomong tentang okultisme ini bisa panjang kemana-mana ya Pak Pendeta ya? Iya, kayak tentang pengembangan diri tadi itu ada khusus, ada dasar Alkitabnya, teori khusus disebut-sebut apa, itu semua okultisme itu. Yang seperti cuman bukunya ada di TV sana, saya mau ambil nanti tinggalin ini. Oh ya, yang New Age Movement itu ya Pak Pendeta? Pengembangan aja, New Age Movement pengembangan, tapi di perusahaan ada istilah-istilah yang di Indonesia udah enak kok. Misalnya cara pengembangan kepribadian, pembentukan karakter dan segala. Tapi kalau ketika metodenya dengan mengosongkan diri, mengangkat ke aku, dan semuanya rata-rata itu. Ya, ya. Nah itu cara paling termasuk canggih. Itulah okultisme modern sebetulnya. Ya, oke, mungkin begitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan banyak hal. Mungkin sebelumnya kita sebelum nanti Pak Pendeta mungkin menutup dengan doa dan sekaligus mendoakan berkat atau supaya kita semua bisa bertahan melawan roh jahat. Saya serahkan. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Andreas Siagian. Mari Bapak Ibu yang diberkati dikasih Tuhan Yesus, kita berdoa, sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, yang maha kasih, maha kuasa, terima kasih untuk pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu,
anugerah-Mu, kesetiaan-Mu senantiasa melingkupi kami semua yang hadir dalam Zoom meeting ini Tuhan. Presbiter maupun majelis sektor pelayanan 4 YPP Manata Banjarmasin. Kau berkati kami Tuhan, satu demi satu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu melimpah atas kami. Bila ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu Kau boleh jamah, pulihkan, sembuhkan. Kau berkati obat-obatan yang diberikan kepada kami, maupun terapi medis yang harus kami jalani, sehingga itu semua mempercepat pemulihan atas kelemahan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami satu demi satu malam hari ini. Kami serahkan pokok-pokok doa kami, pergumulan kami, permasalahan kami, air mata kami dalam menghadapi pergumulan. Tuhan, kami bawa kepada Engkau. Kau beri kami kekuatan, penyertaan, perlindungan, hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengatasi segala pergumulan permasalahan kami dengan kekuatan dan hikmat-Mu. Dan kelilingi kami Tuhan dengan pasukan belantara surgawi malaikat kudus-Mu. Sehingga kami tidak dapat diganggu oleh musuh-Mu, para roh jahat. Tuhan, ampuni kami. Bila malam ini kami pelajari tentang celah-celah, ampuni kami Tuhan. Bila kami terlibat dengan okultisme, ya Tuhan, kami mengaku. Dan kami mohon ampun, sehingga kami tidak terikat oleh kutukan. Bila kami mempunyai perasaan hati dendam, sakit hati, tawar hati, bahkan jadi kepahitan, akar pahit. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan kami mengampuni orang yang telah menyakiti hati kami. Tuhan, walaupun sejujurnya sangat berat, tapi kami mengampuni ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kuasa pengampunan-Mu mengalir dan juga memperbaharui kami yang mengampuni dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai malam ini kami boleh berjalan dengan kemenangan bersama Tuhan hari demi hari. Terima kasih. Berkati kami para presbiter dan warga jemaah sektor pelayanan 4 YPP Manata Banjarmasin hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Berkati juga moderator Pak Dr. Andreas Siagian dengan segala aktivitas keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami tak dapat membalas kasih-Mu, tapi inilah hidup kami, keberadaan kami serahkan kepada-Mu. Jadikan kami alat-Mu sekecil apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus itu, saya kembalikan kepada Ibu Mei sebagai Wakosek untuk menutup acara kita. Ibu Mei. Oke. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Meikilo Mewengkang. Sama-sama Bu. Ya, Bu Diakan Bu Penatua Mesia. Iya Pak. Sudah diganti namanya. Itu yang kelihatan. Tadi SDN 2 guru. Ya, maaf Pak, memang saya pengajar. Ya, saya guru. Bisa kelihatan. Oh. Oke, ya sama-sama Ya, Bu Diakan kan? banyak. Bu hambanya, Bu Mesia, silakan. Iya. Terima kasih. Oke Pak. Ya, kita ya sektor pelayanan 4 berterima kasih semuanya kepada Pak Pendeta yang sudah boleh membagikan berkat-berkat Tuhan kepada kita di malam hari. Sudah 2 kali Pak ya. Ya. Pak Pendeta sudah membagikan kepada kita berkat-berkat Tuhan ya Bapak Ibu, dan kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta dapat kita ya mendengarkan bersama-sama tadi, dan yang sudah bertanya dan jawabannya dapat
kita terima dan dapat menguatkan ya Bapak Ibu yang ada pertanyaan tadi, tapi untuk semua jemaat ya, kami juga, saya tadi sudah bertanya dan mendapat jawaban dari Pak Pendeta. Puji Tuhan, saya merasa bersyukur ya atas semua ya kesempatan di malam hari ini. Untuk itu saya atas nama Jemaat Sektor Pelayanan 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Meselome Wengkang, juga Dr. Andreas yang sudah memfasilitasi kita di malam hari ini, mengusahakan supaya acara ini berlangsung dengan baik. Iya, terima kasih, dan juga saudari Kety ya yang menjadi operator di malam hari ini ya, saudara Kety, dan juga saudara yang lain yang menjadi operator. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, demikianlah. Kita foto dulu kan? Foto bersama, Bu. Oh ya, doa bersama. Foto bersama. Oh ya, foto bersama. Ya, foto bersama dulu, saudari Kety. Kita ambil foto kebersamaan di malam hari ini. Iya. Yang tutup kamera, tolong dibuka kameranya. Kita mau foto bersama. Ya, Bapak Sitorus atau Ibu OLV Sitorus yang belum buka, bisa tolong dibuka. Ya, tolong dibuka kamera, Bapak Ibu yang tutup kamera, tolong dibuka kameranya. Ya. Oke, nggak ada orangnya juga. Udah, silakan. Cuaca, silakan dibuka Pak Arifin. 1, 2, 3. Ya. Tunggu dulu sebentar nih, halaman 1, sebentar. Halaman 2. Nah, halaman 2. Semuanya tetap tertawa. Ya, Arifin Cuaca nih yang nggak ada nih. 1, 2. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jemaat Sektor Pelayanan 4. Ya. Malam. Semuanya. Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati, diberkati. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semua. Ya, Pak Pendeta. Bapak Ibu, terima kasih. Majelis boleh tinggal dulu. Ya. Majelis bertahan kan? Ya, majelis belakangan. Oh ya, oke. Bentar. Majelis belum keluar dulu. Yoga, Mama mana yo? Mana Mama Yoga? Mama itu. Oh, lagi di pintu emaknya. Mama lagi dipijat itu. Ya, oke. Jadi yang lain boleh leave, kita majelis ya. Atau Kety tolong di close yang lain. Iya. Kejam. Sini lihat.